Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai hasil dari pengumuman UTBK SNBT tahun 2023. Dan yang pertama di sini kita bakal bahas dulu mengenai pendaftarnya. Nah, di sini kita bandingin dulu antara jumlah pendaftar dan juga daya tampung dari tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk jumlah pesertanya naik sebanyak 0,4%, sedangkan untuk jumlah daya tampung naiknya cukup tinggi yaitu 23,8%. Untuk PTN-nya juga tahun ini lebih banyak yaitu 136 PTN, sedangkan tahun lalu 124 PTN. Lalu kemudian untuk kehadirannya tahun ini naik ya, yaitu 95,8% yang hadir, sedangkan tahun lalu 92,8%. Untuk yang tidak hadir hanya 4,2%, sedangkan tahun lalu 7,2%. Jadi lebih baik ya untuk tahun ini semakin banyak yang menghadiri tesnya. Lalu kemudian untuk persentase pendaftar KIP kuliah ada kenaikan yaitu 2,13%. Sedangkan yang reguler alias tidak menggunakan KIP kuliah turun sebanyak 0,46%. Terus kemudian untuk jumlah pendaftar dari masing-masing sekolah, jenis sekolahan ya, yaitu yang paling banyak ada dari SMA. Lalu terus kemudian untuk jumlah pendaftar totalnya yaitu 803.852. Yang milih di pilihan pertama berarti seluruh totalnya. Yang milih di pilihan kedua adalah 791.392 orang. Nah, ini adalah statistik nilai UTBK tahun 2023. Nah, di sini itu bisa kita lihat ya bahwa yang paling mudah di antara tes berikut subtesnya yaitu untuk TPS adalah pengetahuan kuantitatif dikarenakan nilai minimumnya itu tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya dan nilai maksimumnya itu sampai mentok gitu ya. Nah, terus kemudian untuk yang literasi yaitu penalaran matematika. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa download aja ya. Nanti seperti penjelasan dari Ketua SNPMB bahwa nanti hasilnya akan dikasih tahu untuk link file ini akan dikasih tahu di websitenya SNPMB BP3. Nanti bisa di-download di sana ya. Terus kemudian untuk persentase daya tampung diterima SNBT ya, daya tampung dibagi dengan yang diterima atau persentase ya menurut program akademik dan vokasi. Berarti ini dicampur ya. Nah, terus kemudian untuk keseluruhan di sini oh iya ternyata di sini udah dipisah teman-teman ya. Jadi ada keseluruhan, ada akademik dan ada vokasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang keseluruhannya di sini persentase diterimanya 85,97% ya, daya tampung dan pendaftar diterima ya, seperti itu. Jadi belum 100% alias ada peserta yang daya tampungnya tidak terpenuhi ya. Jadi ada PTN yang daya tampungnya tidak terpenuhi seperti itu. Maka dari itu untuk persentasenya tidak 100%. Begitu juga dengan yang akademik maupun vokasi persentasenya tidak sampai 100%. Nah, ini seperti yang telah aku jelasin di video yang ada di atas, itu alasannya kenapa kok daya tampung itu tidak terisi semua alias pendaftar yang diterima itu lebih sedikit dibandingkan dengan daya tampung. Teman-teman bisa cek video aku yang ada di atas ya. Nah, terus kemudian untuk keketatan menurut status KIP kuliah dari pendaftar yang diterima KIP kuliah dengan pendaftar SNBT ya. Seperti ini ya. Jadi untuk keketatannya untuk yang keseluruhannya 10,6%, yang S1 8,51%, untuk yang vokasi 12,89%. Terus untuk yang statistik pendaftar difabel adalah seperti ini. Lalu kemudian untuk 20 PTN dengan pendaftar terbanyak ya, adalah sebagai berikut. Ini keseluruhannya ya, yaitu ada UB, ada UGM, UI, UNS, UNDIP, UPI, UNPAD, UNJ, USU, UNESA, UNHAS, UNY, UNSUD, UNES, UNER, UNSRI, UPNVJ, Universitas Andalas atau UNAN ya, terus ada UNP dan Universitas Riau. Nah, oke lanjut untuk yang 20 PTN terbanyak yang versi akademiknya, yaitu ada UB, UI, UGM, UPI, UNS, UNPAD, UNDIP, USU, UNHAS, UNJ, UNESA, UNSUD, UNES, UNY, UNSRI, UPNVJ, UNAN, UNER, Universitas Riau, dan Universitas Lampung. Terus kemudian yang vokasi ada Politeknik Negeri Bandung, lalu ada PNJ,
terus UNS, Politeknik Negeri Malang, UGM, IPB, Politeknik Negeri Sriwijaya, UNJ, UNER, UNY, UI, nah dan seterusnya sampai Politeknik Negeri Pontianak. Terus lanjut ada 20 PTN penerima pendaftar terbanyak, yaitu yang pertama UNESA, lalu Universitas Brawijaya, Unhas, Universitas Lampung, UPI, UNM, UNP, Unsri, Universitas Jember, Unimed, Universitas Jambi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terus UNS, USK, Universitas Tanjung Pura, UNES, UNM, Universitas Nusa Cendana, Universitas Lambung Mangkurat, dan USU. Lalu yang versi akademiknya adalah seperti ini, yaitu kurang lebih hampir sama. Terus kemudian yang vokasi seperti ini lebih didominasi dari politeknik. Terus kemudian ada 20 prodi terketat, ini secara keseluruhan, yaitu yang pertama Ilkom UNJ, terus yang kedua Teknologi Informasi UNY, Kriminologi UI, Pendidikan Teknik Informatika UNY, Bisnis Digital UNS, Sistem dan Teknologi Informasi UNJ, lalu ada NK UNP, terus kemudian Kedokteran UGM, Teknologi Informasi UGM, dan Kedokteran Gigi Undip. Lalu yang ke-11 sampai seterusnya adalah sebagai berikut, yaitu Ilkom UGM, Ilkom UNY, HI UI, Teknik Sipil UNY, UPI Ilmu Komunikasi, Gizi USU, Ilkom UNP, USK Farmasi, HI UGM, dan Ilkom Unpad. Lalu ini untuk yang 20 PTN terketat dari versi akademik kurang lebih juga sama ya. Dan keketatannya itu nggak sampai 2% ya tadi ya. Nah, ini nggak sampai 2%, yang versi akademik ini keren banget ya. Berarti keketatannya sangat ketat. Terus untuk yang vokasi adalah seperti ini ya, yaitu ada dari PNJ, Teknik Informatika, Tata Buka UNY, Politeknik Negeri Bandung, Teknik Informatika, dan seterusnya. Ini nanti bisa teman-teman cek aja. Terus kemudian ada 20 prodi terbanyak yang paling diminati dari segi akademik ya, dari yang akademik ya, itu ada pendidikan dokter Unpad, lalu ITB STI Komputasi, Psikologi UGM, UI Pendidikan Dokter, Kedokteran UGM, UPNVJ Ilmu Komunikasi, Pendidikan Dokter Unhas, Psikologi Undip, UNS Kedokteran, Psikologi UNJ, lalu kemudian ada Ilmu Psikologi UI, UI Hukum, Kedokteran UNER, Hukum Unpad, Kedokteran UB, Hukum Undip, Psikologi UB, Psikologi UNS, Psikologi UPI, dan Ilmu Komunikasi UNJ. Ini ada 20 prodi terbanyak yang paling diminati yang versi vokasi D4. Adalah sebagai berikut, nanti bisa teman-teman capture sendiri ya. Nah, ini yang slide keduanya. Terus kemudian ini yang D3-nya seperti ini. Nah, seperti ini yang slide keduanya. Lalu untuk yang PTN dengan penerima KIP terbanyak adalah seperti ini. Ini ada 20 PTN akademik penerima KIP terbanyak. Lalu kemudian yang vokasi penerima KIP terbanyak. Lalu kemudian 20 PTN dengan rata UTBK tertinggi. Yang pertama ada ITB, yang kedua UI, yang ketiga UGM, yang keempat ITS, yang kelima UNER, yang keenam Undip, yang ketujuh Unpad, yang kedelapan IPB, yang ke-9 UNS, ke-10 PNVJ, dan seterusnya ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Lalu kemudian ini versi yang vokasi ya. Nah, terus kemudian di sini ada 20 pendaftar diterima dengan nilai UTBK tertinggi, yaitu yang pertama ada ITS Teknik Informatika, nilainya 827,94, lalu Kedokteran UGM 827, Ilmu Komputer UI 818,51, dan seterusnya ya. Nah, ini ada statistika juga, UNER 803,96, dan ini slide keduanya, yaitu nomor 11 ada Undip Kedokteran, terus Unpad Pendidikan Dokter, dan seterusnya. Nah, terus di sini ada urutan provinsi berdasarkan jumlah pendaftarnya. Yang paling banyak adalah Jawa Barat ya. Nah, terus kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Sulawesi Selatan, Banten, dan seterusnya. Ini slide 2-nya. Terus kemudian ini yang slide terakhir. Masih ada satu lagi ternyata. Nah, ini slide terakhir yang paling sedikit yang daftar itu adalah dari Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan luar negeri. Nah, ada dari luar negeri juga ya teman-teman ya.
Nah, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Untuk yang pengen mengetahui secara lengkapnya, nanti teman-teman bisa download aja filenya di websitenya SNPMB BP3.